Halo semuanya, balik lagi di Lorong Gaib Channel. Tempatnya kita ngobrolin cerita-cerita horor, kisah nyata, yang benar-benar terjadi di Indonesia. Buat kalian yang suka dengerin cerita-cerita mistis, atau suka kepoin hal-hal aneh dari daerah-daerah di Indonesia, kalian udah ada di tempat yang tepat. Kali ini, gue mau bawain sebuah kisah nyata yang datang dari salah satu tempat wisata paling terkenal di Indonesia, yang pastinya kalian semua udah pernah dengar namanya, yaitu Danau Toba. Siapa sih yang gak tahu Danau Toba? Danau ini tuh udah jadi ikon wisata di Sumatera Utara. Pemandangannya keren banget, danau besar di tengah pegunungan, terus ada Pulau Samosir di tengah-tengahnya. Banyak wisatawan yang datang ke sana buat lihat keindahan alamnya. Ada juga yang mau tahu budaya Batak, nyicipin kuliner khas, atau sekadar nyari suasana adem jauh dari keramaian kota. Tapi, di balik keindahannya itu, ternyata Danau Toba juga nyimpen banyak cerita misteri yang sampai sekarang masih bikin merinding. Banyak kejadian-kejadian aneh, kesaksian warga lokal, sampai pengalaman pribadi para wisatawan yang katanya ngalamin sendiri hal-hal di luar logika di sekitar danau itu. Salah satunya yang paling sering dibahas adalah soal penampakan sosok wanita berbaju putih yang suka muncul di tengah danau. Jujur aja, waktu pertama kali gue denger cerita ini, gue mikirnya cuma kayak urban legend biasa, cerita-cerita rakyat gitulah, yang sering dibuat-buat biar tempat wisata makin terkenal atau sekadar nakut-nakutin orang. Tapi makin gue cari tahu, makin banyak orang yang ngomong hal yang sama. Bahkan sampai ada rekaman video, kesaksian nyata, dan beberapa kejadian yang sampai sekarang belum bisa dijelasin secara logika. Itu yang bikin gue penasaran dan akhirnya mutusin buat ngebahas cerita ini di channel ini. Siapa tahu bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Jadi, gue dapet cerita ini dari salah satu warga lokal yang tinggal di sekitar Danau Toba. Sebut aja namanya Bang Andi. Bang Andi ini udah tinggal di sana seumur hidupnya. Dia udah denger dan ngalamin sendiri beberapa kejadian aneh selama tinggal di daerah itu. Dia bilang, cerita soal penampakan perempuan berbaju putih itu udah ada sejak lama. Bahkan dari zaman dulu sebelum Danau Toba seramai sekarang. Katanya, banyak warga lokal yang percaya kalau Danau Toba itu punya penunggu, makhluk halus, atau apapun itu yang jaga daerah sana. Dan biasanya, penampakan perempuan itu muncul pas ada orang yang melanggar aturan adat, atau ngomong sembarangan di sekitar danau. Bang Andi cerita, dulu waktu dia masih kecil, ada kejadian yang cukup heboh di desanya. Waktu itu, ada sekelompok wisatawan dari luar daerah, entah dari Medan atau kota lain. Mereka datang ke Danau Toba buat liburan, foto-foto, jalan-jalan naik perahu, pokoknya seru-seruan lah. Nah, pas mereka lagi di tengah danau, tiba-tiba aja perahu mereka berhenti sendiri, kayak mesinnya mati total, padahal sebelumnya nggak ada masalah. Awalnya mereka kira cuma masalah teknis biasa, mungkin perahunya rusak, atau bensinnya habis. Tapi makin lama, mereka sadar ada yang aneh. Salah satu dari mereka lihat bayangan putih di kejauhan, berdiri di atas permukaan air danau. Awalnya mereka mikir itu cuma pantulan cahaya atau kain yang kebawa arus. Tapi ternyata itu sosok perempuan. Rambut panjang nutupin wajahnya, pakai baju putih panjang kayak gaun. Yang bikin ngeri, perempuan itu kayak ngambang di atas air, nggak bergerak, diam aja ngadep ke arah mereka. Beberapa orang di perahu langsung panik, ada yang baca doa, ada yang nyoba nyalain mesin perahu, tapi tetap nggak nyala. Danau yang tadinya tenang tiba-tiba kayak beriak sendiri, padahal nggak ada angin gede waktu itu. Akhirnya, salah satu warga lokal yang lihat kejadian itu dari tepi danau langsung nyuruh mereka diam. Jangan ngomong aneh-aneh, jangan nantangin, dan terus baca doa. Setelah beberapa menit, sosok perempuan itu perlahan hilang, kayak ditelan kabut, dan mesin perahu mereka tiba-tiba nyala lagi. Mereka langsung balik ke tepi danau, pucat,
gemeteran, dan gak ada yang berani ngomong macem-macem lagi. Bang Andi bilang, kejadian kayak gitu tuh udah sering terjadi, gak cuma sekali dua kali. Bahkan, beberapa wisatawan yang iseng atau gak percaya sama cerita-cerita kayak gitu, malah ngalamin hal yang lebih parah, kayak kerasukan, pingsan, bahkan sampai hilang misterius. Itu kenapa warga lokal selalu ngingetin kalau kita lagi di sekitar Danau Toba, harus jaga sikap, jangan sembarangan ngomong kasar, jangan ngeledek, apalagi ngelakuin hal-hal yang bisa ganggu penghuni di sana. Selain cerita dari Bang Andi, gue juga nemu beberapa kesaksian dari internet. Orang-orang yang pernah ke Danau Toba dan ngalamin sendiri hal-hal aneh. Ada yang bilang, malam-malam suka dengar suara perempuan nangis dari arah danau. Ada juga yang ngeliat bayangan putih melayang di atas air, padahal nggak ada siapa-siapa. Bahkan ada video viral yang sempat rame di media sosial, nunjukin penampakan sosok perempuan berbaju putih di tengah danau pas lagi kabut tebal. Dari semua cerita itu, gue makin yakin kalau Danau Toba nggak cuma soal keindahan alamnya aja, tapi juga nyimpen misteri yang sampai sekarang belum semuanya terpecahkan. Mungkin sebagian orang nganggep ini cuma cerita karangan, mitos, atau sugesti, tapi kalau udah banyak yang ngalamin hal yang sama, rasanya susah juga buat dibilang kebetulan. Gue pribadi selalu percaya, di setiap tempat pasti ada energi atau makhluk lain yang kita nggak bisa lihat. Dan biasanya, tempat-tempat kayak danau, gunung, atau hutan itu emang jadi tempat favorit mereka. Apalagi kalau tempat itu udah punya sejarah panjang, kayak Danau Toba ini, yang konon katanya terbentuk dari letusan gunung berapi ratusan ribu tahun lalu. Terus ada juga legenda rakyat soal asal-usul Danau Toba yang berhubungan sama manusia, ikan, makhluk mitos, dan sebagainya. Nah, itu semua yang bikin gue makin tertarik buat bahas cerita ini di sini. Gue pengen kalian semua denger dan tahu kalau di balik keindahan Danau Toba, ada sisi gelap yang gak semua orang sadar. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin atau ngejatuhin nama baik tempat wisata, tapi lebih ke biar kita semua lebih hati-hati, lebih menghargai tempat-tempat yang kita kunjungin, dan gak lupa sama adat atau kepercayaan lokal yang udah ada dari dulu. Cerita ini gue lanjutin ya, sesuai janji tadi. Jadi, kisah nyata yang bakal gue ceritain ini datang dari seorang wisatawan yang pernah ngalamin langsung kejadian mistis di Danau Toba. Namanya Kak Sinta, tapi itu nama samarannya, biar privasi orangnya tetap aman. Cerita ini gue dapat langsung dari dia waktu kita ngobrol di salah satu forum traveling yang isinya tuh orang-orang yang suka cerita pengalaman liburan. Tapi ada juga yang sharing pengalaman mistis kayak gini. Jadi gini, waktu itu Kak Sinta ini lagi liburan ke Danau Toba bareng 3 orang temennya. Mereka ini anak-anak kantoran dari Jakarta, iseng aja liburan ke Sumatera, cari suasana baru, kabur sebentar dari rutinitas kerjaan yang bikin stres. Nah, salah satu destinasi yang mereka pilih adalah Danau Toba, karena katanya tempatnya bagus, pemandangannya catch, adem, dan pastinya banyak spot foto yang instagramable. Awal-awal mereka sampai di sana, semuanya lancar. Mereka main ke sekitaran Parapat, nyobain kuliner khas Batak, terus sempat juga mampir ke Pulau Samosir, lihat-lihat budaya lokal, pokoknya happy-happy lah. Nggak ada firasat aneh waktu itu, semuanya berjalan normal, kayak liburan biasa. Tapi kejadian aneh itu mulai pas hari ketiga mereka di sana. Jadi mereka sewa perahu kecil buat keliling Danau Toba. Perahunya bukan yang gede banget gitu, cuma perahu bermotor yang muat sekitar 5 orang. Jadi pas lah buat rombongan mereka berempat plus si abang perahu yang nyupirin. Awalnya mereka muter-muter sambil foto-foto, lihat pemandangan, ngobrol, ketawa-ketawa, biasa anak muda lagi liburan. Air danau tenang, angin sepau-sepau, suasana mendukung banget. Tapi makin lama, perahu mereka mulai jalan makin ke tengah danau. Udah agak jauh dari tepian, suasana mulai sepi,
cuma suara air danau sama mesin perahu yang kedengeran. Nah, pas mereka lagi asik-asik lihat-lihat, tiba-tiba aja mesin perahu mati total. Bener-bener berhenti, nggak nyala sama sekali. Si abang perahu coba utak-atik mesinnya, tapi tetap nggak nyala. Awalnya mereka pikir itu cuma masalah mesin biasa. Ya namanya juga perahu dipakai terus, kadang suka ngadat. Tapi yang bikin aneh, air danau yang tadinya tenang, tiba-tiba jadi kayak beriak sendiri. Padahal nggak ada angin gede atau perahu lain yang lewat. Di saat mereka lagi bingung, salah satu teman Kak Sinta, namanya Dimas, tiba-tiba nyeletuk. Itu apaan sih di situ? Sambil nunjuk ke arah kejauhan, ke permukaan air danau. Awalnya Kak Sinta sama dua teman lainnya nggak ngeliat apa-apa, tapi lama-lama, mereka mulainya ada sosok putih berdiri di atas air. Diam aja, nggak gerak sedikit pun. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang nutupin wajah, bajunya putih panjang kayak gaun. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi cukup jelas kelihatan. Mereka semua langsung diam, saling lihat-lihatan, ngerasa nggak enak. Si abang perahu yang dari tadi sibuk ngurus mesin, pas lihat ke arah itu, mukanya langsung pucat, kayak lihat sesuatu yang udah dia kenal banget. Kak Sinta cerita, suasana langsung berubah drastis. Udara yang tadinya adem enak, tiba-tiba jadi dingin banget, kayak ada hawa dingin yang nyelimutin mereka. Temennya, si Dimas, mulai panik. Dia nyoba nyalain mesin perahu lagi, tapi tetap nggak bisa. Sementara sosok perempuan itu makin lama makin jelas kelihatan, berdiri ngambang di atas air, diam, kayak ngeliatin mereka, tapi mukanya nggak kelihatan sama sekali. Si abang perahu langsung nyuruh mereka semua diam, jangan ngomong macem-macem, jangan panik, dan yang paling penting, jangan lihat sosok itu terus-terusan. Kata abang perahu, itu bukan manusia biasa. Itu penunggu danau yang sering muncul kalau ada orang yang gak sopan atau ngeganggu tempat itu. Mereka semua langsung nunduk, baca doa seadanya. Masing-masing udah gemeteran, jantung deg-degan parah. Kak Sinta bilang, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang ngelilingin perahu mereka. Suara air kayak ada yang muter-muter di sekitar perahu. Padahal mereka diam aja di situ. Beberapa menit berlalu, sosok perempuan itu masih ada di sana, nggak gerak, cuma berdiri ngambang di atas air. Rasanya lama banget, kayak waktu berhenti. Suasana makin mencekam. Temennya si Dimas udah pucat, keringat dingin ngucur. Bahkan ada yang sampai hampir nangis saking takutnya. Tiba-tiba, tanpa ada yang nyentuh, mesin perahu mereka nyala sendiri, kayak ada yang hidupin dari jauh. Si abang perahu langsung tancap gas, bawa mereka balik ke tepi danau secepat mungkin. Nggak ada yang ngomong sepatah kata pun di sepanjang perjalanan itu. Pas mereka nyampe darat, warga lokal yang lihat mereka langsung kayak udah biasa ngeliat orang ngalamin hal kayak gitu. Mereka dikasih minum, disuruh istirahat, terus diceritain kalau yang mereka lihat itu adalah penunggu Danau Toba. Sosok perempuan berbaju putih yang sering muncul di tengah danau, terutama ke orang-orang yang baru pertama kali ke sana atau yang ngelanggar adat setempat. Kak Sinta sama temen-temennya bener-bener trauma. Nggak nyangka liburan mereka bisa berubah jadi pengalaman horor yang bakal susah dilupain. Mereka akhirnya mutusin buat cepet-cepet balik ke penginapan. Besoknya langsung cabut dari Danau Toba, nggak berani main ke danau lagi. Itulah pengalaman nyata yang Kak Sinta ceritain ke gue. Setelah denger cerita itu, gue makin yakin kalau Danau Toba emang bukan tempat sembarangan. Di balik keindahannya, ada misteri dan makhluk gaib yang jaga tempat itu. Dan yang paling penting, kita harus selalu jaga sikap dimanapun kita berada. Apalagi di tempat-tempat yang udah lama dikenal punya cerita mistis kayak Danau Toba ini. Jadi setelah kejadian serem di Danau Toba itu, Kak Sinta sama temen-temennya bener-bener trauma. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Pikiran masih keinget jelas sama sosok perempuan berbaju putih yang mereka lihat di tengah danau.
Bayangan itu masih nempel banget di kepala mereka. Gimana sosok itu berdiri diam, rambut panjang nutupin muka, baju putihnya melambai kayak tertiup angin. Padahal itu di atas air. Dan anehnya dia kayak ngambang begitu aja tanpa ada gerakan sedikit pun. Besok paginya, mereka semua mutusin buat check out dari penginapan lebih cepat dari rencana awal. Niat hati mau langsung balik ke Medan, terus pulang ke Jakarta. Tapi sebelum itu, mereka ngobrol dulu sama salah satu warga lokal yang ngerti banget soal hal-hal mistis di sekitar Danau Toba. Orang itu sebut aja namanya Pak Ucok. Warga asli yang udah tinggal di tepi Danau Toba seumur hidupnya. Pak Ucok ini udah sering banget denger, bahkan ngalamin sendiri hal-hal aneh di danau itu. Jadi waktu Kak Sinta cerita soal kejadian semalam, Pak Ucok cuma senyum tipis. Kayak udah biasa banget denger cerita kayak gitu. Dia bilang, kalian beruntung masih bisa balik ke darat selamat. Gak semua orang yang lihat dia itu bisa seberuntung kalian. Kak Sinta yang denger itu makin merinding. Dia nanya ke Pak Ucok, siapa sebenarnya sosok perempuan berbaju putih itu? Kok sering banget muncul di tengah danau? Dan kenapa harus ngincar wisatawan kayak mereka? Pak Ucok cerita, dari dulu emang ada cerita turun-temurun soal penunggu Danau Toba. Sosok perempuan itu katanya arwah gentayangan. Ada yang bilang dia korban kecelakaan perahu di masa lalu. Ada juga yang percaya dia bagian dari makhluk halus yang ditugasin jaga keseimbangan di danau itu. Nggak ada yang tahu pasti siapa dia sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, kalau dia udah muncul, itu pertanda ada yang melanggar adat atau nggak sopan selama di sana. Bahkan, Pak Ucok juga cerita, beberapa tahun lalu ada rombongan wisatawan yang juga ngalamin kejadian lebih parah. Mereka main perahu sampai tengah danau, terus iseng-iseng ngomong kasar, ngeledek danau, bilang tempat itu biasa aja, nggak serem kayak cerita orang-orang. Beberapa menit setelah itu, perahu mereka goyang hebat, kayak ada sesuatu dari bawah air yang narik-narik perahu mereka. Udah gitu, muncul kabut tebal nutupin pandangan. Dan dari balik kabut itu muncul sosok perempuan berbaju putih, berdiri di atas air, tatapan matanya kosong, pucat, benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Akhirnya, dari 5 orang di perahu itu, cuma 3 yang selamat. 2 orang lainnya sampai sekarang nggak pernah ditemukan lagi. Ada yang bilang mereka tenggelam, ada yang percaya mereka diambil sama penunggu danau. Warga lokal udah coba cari, tim SAR turun tangan, tapi hasilnya nihil. Kayak mereka hilang di telan danau gitu aja tanpa jejak. Dengar cerita itu, Kak Sinta makin yakin kalau apa yang dia alamin semalam itu benar-benar nyata. Bukan cuma halusinasi atau efek kecapean. Dia juga mulai nyambungin beberapa keanehan sebelum kejadian itu. Kayak perasaannya yang gak enak waktu mereka udah mulai masuk ke tengah danau. Atau tiba-tiba hawanya berubah dingin, dan suasana sekitar yang sepi banget kayak nggak ada kehidupan lain selain mereka. Dan yang lebih aneh lagi, Pak Ucok bilang, kalau kalian abis lihat sosok itu, biasanya selama beberapa hari ke depan, bakal ada tamu yang ngikutin kalian. Maksudnya bukan manusia biasa, tapi sosok gaib yang bakal ngikut sampai mereka puas atau sampai kalian nunjukin rasa hormat. Bener aja, setelah mereka pulang dari Danau Toba, Kak Sinta sama temen-temennya ngalamin hal-hal aneh juga. Di perjalanan ke Medan, mobil yang mereka tumpangin tiba-tiba mogok di jalan yang sepi. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Malamnya di hotel, mereka dengar suara ketukan di pintu kamar. Tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Bahkan, salah satu temennya, si Dimas, sempat kesurupan pas lagi tidur. Ngomong pakai bahasa yang mereka nggak ngerti. Matanya kosong, suaranya berat kayak bukan suara dia sendiri. Untungnya, mereka cepet-cepet panggil orang pintar di Medan buat ngebersihin atau ngejauhkan energi negatif itu. Setelah ritual kecil yang dilakuin, barulah kejadian-kejadian aneh itu berhenti perlahan. Dari situ, Kak Sinta benar-benar kapok. Dia bilang,
Seindah apapun tempat wisata di Indonesia, kita tetap harus jaga sikap. Apalagi di tempat-tempat yang udah dikenal punya sejarah mistis atau kepercayaan adat yang kuat kayak Danau Toba ini. Dia juga nyesel waktu itu sempat bercanda yang agak kelewatan. Ngeledek hal-hal mistis, yang mungkin tanpa sadar bikin penunggu tempat itu nggak seneng. Gue sendiri setelah dengar cerita ini, makin yakin kalau dunia ini nggak cuma dihuni sama kita manusia aja. Ada banyak hal lain yang nggak bisa kita lihat. Tapi mereka ada di sekitar kita, ngeliatin, ngawasin, dan kadang ngeganggu kalau kita nggak jaga sikap. Itulah kenapa, buat kalian yang suatu hari main ke Danau Toba, ingat ya, selain nikmatin keindahannya, tetap jaga ucapan, sikap, dan jangan pernah ngeremehin cerita-cerita mistis kayak gini. Karena siapa tahu, kalau kalian iseng atau nggak percaya, malah kalian sendiri yang ngalamin. Setelah kejadian serem itu, Kak Sinta sama temen-temennya udah balik ke Jakarta. Mereka kira semuanya bakal normal lagi, tapi ternyata kejadian aneh masih terus berlanjut. Kayak ada sesuatu yang ikut mereka pulang dari Danau Toba. Awalnya mereka mikir itu cuma sugesti, cuma karena masih kebayang-bayang kejadian di danau. Tapi lama-lama kejadian aneh itu makin jelas. Di kosannya Kak Sinta, sering banget ada suara ketukan di jendela malam-malam, padahal kamarnya ada di lantai 2. Siapa juga yang mau manjat sampai situ? Kadang-kadang, suara itu nggak cuma ketukan, tapi kayak ada yang ngegaruk-garuk kaca pelan-pelan, bikin bulu kuduk berdiri. Temen-temen Kak Sinta juga ngalamin hal yang sama. Si Dimas, yang waktu di Medan sempat kesurupan, katanya sering ngerasa kayak diawasi. Malam-malam dia suka kebangun, ngerasa ada sosok yang duduk di ujung tempat tidurnya. Tapi pas dia nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa, cuma hawa kamar yang tiba-tiba jadi dingin banget, kayak di Danau Toba waktu itu. Ada satu kejadian yang benar-benar bikin mereka semua panik. Jadi waktu itu mereka ngumpul lagi di apartemennya salah satu teman. Ceritanya mau saling ngehibur, biar nggak mikirin hal-hal aneh. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba listrik mati, lampu padam, suasana jadi gelap gulita. Mereka kira itu mati lampu biasa, tapi yang anehnya, cuma unit apartemen mereka aja yang mati, unit sebelah-sebelah tetap nyala terang. Di tengah gelap itu, mereka semua dengar suara perempuan nangis pelan. Awalnya samar, tapi lama-lama makin jelas. Suaranya kayak di dalam ruangan itu juga. Suara tangisan itu pelan, serak, kayak perempuan yang nyesel atau sedih banget. Pas lampu nyala lagi, salah satu temennya, si Rani, duduk di pojokan ruangan, matanya kosong, badannya gemeteran. Dia bilang, dia lihat sosok perempuan berbaju putih berdiri dekat pintu, rambut panjang nutupin muka, bajunya basah kayak habis kejebur air, dan wajahnya pucat banget, kayak mayat. Itu momen yang bikin mereka sadar, kalau yang mereka lihat di Danau Toba itu belum selesai. Sosok perempuan itu masih ngikutin mereka. Mungkin karena mereka udah lihat dia, atau mungkin mereka udah ganggu tanpa sadar. Akhirnya, mereka sepakat nyari bantuan orang pintar lagi. Mereka ketemu sama seorang ustaz yang ngerti soal gangguan makhluk halus. Ustaz itu dengerin cerita mereka, terus bilang, kemungkinan besar, mereka udah dibawa pulang sama energi negatif dari Danau Toba. Bukan cuma sosok perempuan itu, tapi juga energi gaib yang kuat, yang biasa nempel ke orang-orang yang lemah mentalnya atau yang suka ngomong sembarangan. Ustaz itu juga jelasin, Danau Toba itu bukan cuma danau biasa. Dari sisi mistisnya, danau itu nyimpen banyak misteri dan energi tua, yang udah ada dari zaman nenek moyang dulu. Makhluk-makhluk gaib di sana bukan cuma 1-2, tapi banyak, dan mereka itu diam, nggak ganggu, kecuali kalau ada yang mancing masalah, atau nggak hormat sama alam sekitar. Ritual pembersihan pun dilakuin, mereka semua dikasih doa perlindungan. Rumah mereka dibersihin dari energi negatif, dan alhamdulillah,
Setelah itu, kejadian aneh mulai berkurang. Tapi meskipun udah dibersihin, bayangan kejadian itu tetap nggak hilang dari kepala mereka. Yang paling serem, menurut Kak Sinta, bukan cuma penampakan itu, tapi rasa kayak diawasin setiap saat. Rasanya kayak mata sosok itu selalu ngeliatin mereka, entah di jalan, di rumah, bahkan di tempat kerja. Dan kadang, bau anyir air danau suka muncul tiba-tiba, terutama kalau mereka lagi sendirian. Dari pengalaman itu, Kak Sinta belajar satu hal penting, yaitu kita harus selalu hormat sama alam, sama tempat yang kita datengin. Apalagi tempat-tempat yang punya sejarah kuat atau dikenal mistis. Nggak peduli kita percaya atau enggak, yang namanya alam punya penjaga. Dan kadang mereka nggak suka kalau ada manusia yang nggak tahu diri. Danau Toba emang cantik, pemandangannya luar biasa. Tapi di balik keindahannya, ada misteri yang sampai sekarang belum semua orang ngerti. Sosok perempuan berbaju putih itu cuma satu dari banyaknya cerita mistis di sana. Masih ada kisah-kisah lain tentang penunggu danau, tentang arwah-arwah yang katanya nyasar, atau tentang makhluk-makhluk gaib lain yang jaga keseimbangan tempat itu. Gue pribadi, setelah dengar cerita Kak Sinta, makin yakin kalau Indonesia ini kaya banget, bukan cuma soal budaya dan alamnya, tapi juga cerita-cerita mistis yang jadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Buat kalian yang suka traveling, yang suka eksplor tempat-tempat baru, saran gue satu, tetap jaga sikap, jangan ngeremehin cerita-cerita kayak gini. Karena siapa tahu, kalau kita nggak hati-hati, kita sendiri yang ngalamin kejadian kayak Kak Sinta dan temen-temennya. Setelah semua kejadian aneh itu berlalu, hidup Kak Sinta dan teman-temannya perlahan mulai balik ke normal. Gangguan-gangguan kayak ketukan di jendela, suara tangisan, bayangan putih di sudut ruangan udah nggak muncul lagi. Tapi di dalam hati mereka, rasa penasaran soal sosok perempuan berbaju putih itu nggak pernah hilang. Siapa dia sebenarnya? Kenapa sering muncul di Danau Toba? Dan kenapa cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat? Akhirnya, beberapa bulan setelah kejadian itu, Kak Sinta mutusin buat nyari jawaban sendiri. Dia balik lagi ke Sumatera Utara, kali ini sendirian, tanpa teman-temannya. Niatnya bukan buat liburan, tapi buat nyari tahu langsung ke warga lokal, tanya-tanya soal asal-usul penampakan itu. Di sana, dia ketemu lagi sama Pak Ucok, orang yang waktu itu udah cerita banyak soal misteri Danau Toba. Tapi kali ini, Pak Ucok buka cerita yang lebih dalam, yang katanya nggak semua orang tahu, apalagi wisatawan. Jadi begini, menurut cerita turun-temurun dari leluhur Batak, dulu sebelum Danau Toba terbentuk, daerah itu adalah tempat tinggal suku-suku asli yang punya kepercayaan kuat soal alam dan makhluk gaib. Mereka percaya, setiap danau, hutan, gunung, pasti ada penunggunya. Dan khusus Danau Toba, penunggunya bukan cuma satu, tapi banyak. Salah satunya sosok perempuan berbaju putih itu. Ada yang bilang, dia adalah arwah seorang perempuan muda dari suku Batak zaman dulu, yang katanya jadi korban pengkhianatan cinta. Ceritanya, dia jatuh cinta sama seorang pemuda dari luar suku, tapi cintanya nggak direstui. Dan akhirnya dia nekat bunuh diri dengan nyebur ke danau yang dulu masih kecil, sebelum letusan besar yang akhirnya ngebentuk Danau Toba. Arwah perempuan itu nggak pernah tenang. Dia nyasar di sekitar danau, dan karena energi sedih, kecewa, dan amarahnya yang kuat, dia berubah jadi sosok yang sering nampakin diri, terutama ke orang-orang yang suka ngomong sembarangan, atau ke orang yang mungkin nasibnya mirip kayak dia, ngerasain kehilangan, patah hati, atau dikhianatin. Tapi ada juga versi lain, yang lebih serem. Katanya, sosok perempuan itu bukan manusia biasa dulunya, tapi bagian dari makhluk gaib penjaga alam. Semacam jin atau entitas yang ditugasin ngejaga Danau Toba dari tangan-tangan manusia yang ngerusak, ngomong seenaknya, atau nggak hormat sama tempat itu.
Pak Ucok bilang, makhluk kayak gitu nggak akan ganggu kalau kita tahu diri. Tapi kalau ada yang ngerusak aturan, ngomong kasar, ngeledek, atau malah iseng macem-macem, mereka nggak segan nampakin diri, bahkan kadang ngambil korban. Dari situ, Kak Sinta baru ngeh. Mungkin waktu itu dia dan teman-temannya tanpa sadar ngelanggar adat atau ngomong sembarangan, yang akhirnya bikin mereka diliatin sama sosok itu. Untungnya, mereka masih dikasih kesempatan buat selamat, tapi nggak semua orang seberuntung mereka. Selama di sana, Kak Sinta sempat ngobrol juga sama warga lain yang pernah ngalamin kejadian serupa. Ada yang lagi mancing di tepi danau, tiba-tiba lihat bayangan perempuan putih di tengah air. Ada juga yang malam-malam dengar suara nangis dekat rumahnya, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Bahkan, ada cerita seorang turis asing yang sempat hilang beberapa hari. Pas ketemu, orang itu linglung, nggak inget apa-apa, dan di badannya bau anyir air danau masih nempel. Makin banyak dia dengar cerita kayak gitu, makin sadar kalau Danau Toba bukan cuma sekedar danau indah buat foto-foto, tapi juga tempat yang harus dihormatin. Tempat itu nyimpen sejarah panjang, legenda, dan misteri yang gak semua orang bisa ngerti. Akhirnya, sebelum balik ke Jakarta, Kak Sinta sempat ikut upacara adat kecil di sana, minta maaf, minta restu, dan minta perlindungan biar nggak diganggu lagi. Warga setempat ngasih tahu, kalau kita datang ke tempat kayak gitu, cukup jaga ucapan, hormati alam, dan jangan ngeremehin apa yang udah jadi kepercayaan orang lokal. Setelah upacara itu, Kak Sinta ngerasa lebih tenang. Dia balik ke Jakarta, dan alhamdulillah, nggak ada gangguan aneh lagi. Tapi rasa penasaran, takut, campur respect ke Danau Toba tetap nempel sampai sekarang. Cerita ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau Indonesia ini emang kaya, bukan cuma alamnya, tapi juga kisah-kisah misteri kayak gini yang jadi bagian dari budaya kita. Kadang, sesuatu yang gak kelihatan itu justru yang paling kuat. Dan kita sebagai manusia harus tetap rendah hati. Jangan sombong, jangan ngerusak, dan jangan ngeledek hal-hal gaib. Apalagi di tempat-tempat yang udah dikenal angker kayak Danau Toba. Jadi buat kalian, kalau suatu hari ke sana, ingat baik-baik, nikmatin keindahannya, jaga sikap, jangan sembarangan ngomong. Dan kalau ngerasa ada hal aneh, cukup diam, baca doa, dan cepat-cepat balik ke tempat yang ramai. Karena siapa tahu, yang kalian lihat itu bukan cuma pantulan air, tapi sesuatu yang gak seharusnya dilihat manusia. Oke, itu tadi akhir dari cerita nyata penampakan perempuan berbaju putih di Danau Toba. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jadi pelajaran, biar kita lebih peka, lebih hati-hati, dan tetap hormatin alam sekitar. Buat kalian yang pernah punya pengalaman horor, apalagi yang mirip kayak gini di Danau Toba atau tempat lain, boleh banget share cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita serem lainnya dari seluruh pelosok Indonesia. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga ucapan, dan ingat, kadang yang ngeliatin kita, bukan cuma manusia,